Datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau,
hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Sumber penghiburanku, dan Kau yang luahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih Yesus. Hanya dalam namamu ditemukan kuatku. Tiada yang dapat aku dari kasih Yesus. Hanya dalam namamu ditemukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Oh, kemuliaan bagimu. Oh, Engkau yang membawa kami, Engkau yang menarik kami datang melekat denganmu, semakin menyatu denganmu. Semakin menyatu denganmu. Kami datang di hadapanmu, bersujud menyembahmu. Kaulah segalanya bagi kami. Oh, mengiringmu seumur hidupku, dalam rencanamu Bapa, pikiranku kehendak
harapanku ada di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Kalau kami boleh dibangunkan pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu saja. Terima kasih. Kalau kami boleh bersekutu dengan Engkau setiap hari. Terima kasih. Kami bersyukur Kau boleh memilih kami dari sekian banyak orang di muka bumi ini untuk boleh Engkau nyatakan bagian yang terbaik, yaitu lemak-lemak yang ada di rumah-Mu. Terima kasih. Terima kasih kalau Engkau boleh berkata terus terang kepada kami, mengajarkan segala sesuatu menjadi lebih jelas bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau mengajari kami firman-Mu, menambahkan iman bagi kami. Terima kasih kami boleh bersekutu dan makan daripada-Mu, dan Engkau makan bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih, damai sejahtera kiranya memerintah atas hati dan pikiran kami. Terima kasih, kami tundukkan terus pikiran kami. Oh, biarlah kiranya kami lapar dan haus akan Engkau. Oh, biarlah hanya Engkau yang menjadi kerinduan kami dalam hati kami. Terima kasih. Tarik kami terus, Tuhan. Tarik kami terus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu sudah membawa kami sampai sejauh ini. Terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini, Bapak. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Shalom, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mak Tian, gimana pagi ini kabarnya? Luar biasa, Pak. Biasa. Bangun. Jam berapa bangunnya? Bangunnya jam berapa? Bangunnya tadi jam 2. 2. Terus? Nggak tidur lagi atau masih tidur?
Nggak tidur lagi. Ada yang belum bangun? Ada yang mau diceritakan? Belum, Pak. Ada nggak? Belum, Pak. Belum ada atau belum waktunya? Belum waktunya. Kalau belum waktunya, saya bilang sudah waktunya. Kan tadi kan Pak Nasir bilang, Shalom sahabat-sahabat Yesus. Sebenarnya ya. Ya Pak Nasir, keren juga itu. Kan terjadilah apa yang kau katakan gitu kan. Ya memang harusnya begitu. Gitu. Cuman pada waktu kita mengucapkan perkataan itu, kan kita kadang-kadang kan ada hal-hal spontan gitu. Yang kita ucapkan gitu. Dan sebetulnya memang seperti itu Tuhannya. Tergantung kitanya. Makanya kan Tuhan itu Alfa dan Omega. Kan? Jadi ada masalah memang kita ini sekarang itu orang terus lihat tanda-tanda gitu. Menunggu tanda gitu. Entah tanda apa. Kedatangan Tuhan kan gitu kan. Makanya sampai sekarang semua orang tunggu tanda. Sehingga lucunya udah jelas sekali pun tandanya. Orang tetap nggak ngambil keputusan untuk meninggalkan dunia ini. Tetap hatinya masih ada di dunia. Tetap saudara terlena dengan kemajuan dunia ini. Gitu. Kan sudah terbukti saudara di negara-negara maju. Dulu mereka itu adalah orang-orang yang mencari Tuhan dulu. Negara itu. Tapi saudara, setelah mereka menjadi negara maju, segala sesuatu terpenuhi. Wah, itu mereka langsung melupakan Tuhan. Bahkan parah sekali loh. Generasi mereka yang sekarang. Jadi bayangkan saudara terjadi terus kegerakan-kegerakan dari surga. Tetapi saudara, ketika Tuhan datang saudara, itu dia nggak menggoncangkan lagi kolam Bethesda itu. Tapi dia bilang, ini aku. Langsung saudara dia langgar apa peraturan yang sebelumnya. Semua orang di situ hanya menunggu gerakan. Kita juga sering begitu. Gereja Tuhan sering begitu. Makanya setiap kali ada Paskah, Natal, peristiwa-peristiwa ini, itu terus yang diinikan. Jadi itu namanya menggali peristiwa-peristiwa yang dulu. Jadi kayak, apa namanya, terus di sumur yang lama gitu. Walaupun udah kering kayak dibayangkan terus ada airnya. Seperti itulah yang terjadi saudara. Ya, jadi kita mesti hidup terus. Sebetulnya kan dia sudah di dalam kita. Gitu. Jadi sebetulnya dia itu benar-benar loh. Karena kan firman-Nya yang menjadi manusia. Nah, saya perdalam lagi saudara ya. Firman-Nya menjadi manusia itu gini maksudnya. Jadi dia itu menjadi nyata. Menjadi seperti yang kita pegang ini loh, tangan kita ini. Terus bahasanya juga menjadi seperti bahasa kita. Dia nggak supranatural lagi. Maksudnya bukan dia nggak supranatural. Maksudnya itu yang menonjol dari dia itu supaya kita itu bisa menangkapnya. Bayangkanlah saudara, gimana lah saudara bisa mendapatkan pengajarannya, mendengarkan pengajarannya. Sementara kita itu gemetar gitu. Bagaimanalah kita menangkap penjelasannya dia kalau kita ini kayak kalau dulu gitu ya,
tangannya kayak kejang-kejang gitu kan. Itu dia pikir dia mendapatkan urapan Tuhan. Tangannya kayak ada gitu. Dulu kan kayak gitu, sampai lompat-lompat. Selalu menantikan sensasi-sensasi urapan. Sehingga adalah berbagai jenis urapan. Ada urapan dingin, ada urapan panas, ada urapan api, macam-macam. Dan orang tertarik terus dengan yang gitu-gitu karena dia merasa seperti kalau lagi mengalami kayak gitu, masalahnya semua lupa. Jadi apa bedanya dengan orang yang pakai narkoba? Kan orang pakai narkoba itu kan supaya masalahnya itu hilang gitu kan. Dia sakau gitu kan. Jadi sampai hari ini pun banyak orang ingin masih mengalami sakau secara rohani. Padahal sebetulnya itu pastilah tipuan daripada iblis. Karena Tuhan itu selalu baru. Jadi kalau kita tidak merubah pola, tidak berubah dalam pola pikir kita, cara kita mengenal Allah, maka bagaimana Allah itu mau bisa menjelaskan dirinya kepada kita? Sudah sekian waktu pun saudara, orang-orang melihat keadaan dirinya yang jauh dari Tuhan. Tapi tetap dia nggak mengubah polanya dalam mengejar Tuhan itu. Bagaimana dia mau mendapatkan anugerah? Kalau terus pikirannya masih ada di dunia. Nah, jadi sebetulnya hal ini harus di dalam kita. Sadarilah keadaanmu. Saudara, kenapa kita itu rasanya kok sepertinya nggak sempurna-sempurna gitu kan? Apa sih sulitnya bagi Tuhan? Kenapa kita harus melewati tahun demi tahun? Bayangkan kita ini dijanjikan hidup 1000 tahun. Minimalnya gitu. Artinya kan kita kan mau mengawali. Saudara, orang-orang mula-mula itu kan, atau setelah keturunan Adam itu kan, praktis saudara, mereka hanya disebutkan umur mereka sekian. Sampai 900-an tahun kan. Tetapi tidak dikisahkan bagaimana kehidupan mereka kan. Sampai air bah terjadi. Kalaupun ada yang dikisahkan hidup mereka itu yang buruk-buruk gitu. Mungkin sebagai satu pelajaran. Bukankah ketika terjadi air bah itu, saudara? Itu kan semua orang-orang itu pada waktu itu yang hidup ratusan tahun itu yang matinya di situ. Jadi, saudara pernah membayangkan bagaimana kalau sejarah diulang kembali, kita hidup kembali seperti itu? Ya kan? Itu sudah berapa keturunan kalau 1000? Nggak tahu berapa keturunan itu, saudara. Berapa keturunan itu kalau misalnya satu generasi itu 40 tahun? 1000 bagi 40. Berapa itu? Minimalnya 30 generasi. Lebih, bahkan kalau misalnya anaknya menikah umur 30. Ya gila. 1000 bagi 30.
30 lebih, 30 generasi lebih. Orang ke generasi ketiga aja kita sudah lupa kan? Keempat. Opung saya aja nggak saya kenal. Opung dari bapak saya. Bapak saya aja dia bapak dia meninggal itu dia waktu masih kecil. Berarti kan nggak kenal. Apalagi ke generasi di atasnya yang keempat. Jadi coba saudara bayangkan ketika saudara bahkan nggak tahu lagi kan anaknya kan. Nggak tahu lagi nanti siapa di mana. Karena apa? Sudah terpisah dari dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu. Makanya dengan keadaan sekarang, saudara, semua orang teringat akan keluarganya. Padahal dulu kan tidak ya. Sesudah ada peraturan, nggak pakai surat itu, langsung dibayangannya gimana? Aduh gimana? Kalau terjadi apa-apa. Orang ingat asalnya kan. Sekarang semua orang pengen balik ke kampung. Pengen bercocok tanam gitu kan. Nampaknya memang sepertinya kan antikris yang memaksakan. Tetapi bukankah Tuhan yang memaksa? Melalui antikris, melalui iblis itu. Bukankah iblis itu pelayannya Tuhan? Lalu kenapa kita lihat perdebatan yang sangat panas sekali? Di satu sisi betul sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bukankah yang paling esensi itu adalah dia menginginkan kita kembali kepada dia kan? Itu sebetulnya yang harus kita lihat. Kalau enggak kan semua orang tertipu. Ketika dia bilang lebih baik matamu dicongkel. Kalau matamu menyesatkan engkau, congkellah. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, potonglah. Lebih baik engkau tidak punya mata atau tidak punya tangan masuk ke dalam kerajaan sorga daripada seluruh tubuhmu utuh dilemparkan ke api neraka. Apa maksudnya? Saudara, dia itu memang datang pribadi, lepas pribadi kepada kita. Siapakah mata kita? Siapakah tangan kita? Itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Dia berurusan asli pribadi dengan kita. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu orang tua, mungkin itu anak, mungkin itu teman-teman. Saudara, mana lebih baik kita dan seisi keluarga kita itu masuk neraka hidup-hidup? Jadi selama ini pengertian orang neraka itu nanti. Tapi setiap orang yang jauh dari Tuhan, dia sudah masuk neraka. Mungkin pertama dia masuk jurang maut. Kenapa orang jatuh bangun dalam dosa? Tahu saudara? Karena dunia orang mati berebut ingin mencari tempat peristirahatan. Dunia orang jahat. Saudara, semua orang-orang mati yang tidak mati dalam Tuhan dikategorikan sebagai roh jahat. Begitu kita tidak mendengarkan firman yang hidup atau kita ada sesuatu yang mengganjal kita dengan Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan itu kudus, saudara. Walaupun Musa sudah disebutkan dia menjadi orang yang paling lembut. Tapi di suatu hari Tuhan mau membunuh dia.
Walaupun Daud punya niat hati ingin membangun bait suci bagi Tuhan. Itu kan niat yang sangat baik. Tapi Tuhan tak mau terima. Karena tangannya katanya berlumuran darah. Padahal Tuhan yang suruh dia berperang. Berarti ada satu saat di mana ketika dia berperang, bukan Tuhan yang suruh. Dan itulah yang membuat dia tidak bisa membangun bait suci itu. Segala niat hati kita yang paling tulus pun, itu pun diteliti oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada sedikit pun dari unsur manusia kita yang menjadi api asing di hadapan Tuhan. Jadi pada awalnya saudara, pada awalnya disuruh mereka mempersembahkan korban, tapi apinya harus dari sorga. Awalnya demikian. Makanya ketika Elia itu saudara, itu tanding dengan nabi-nabi Baal itu. Tandingnya lagi nih, ayo kita persembahkan korban. Tetapi nggak ada boleh bikin api. Biar Tuhan yang benar yang akan menunjukkan apinya, yang menurunkan apinya. Makanya kan dia tunggu mereka. Wow, itu benar-benar ketar-ketir saudara. Hanya untuk menunjukkan mana Allah yang benar. Saudara, sekarang itu semua orang itu harus makin nyata di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang begini, saudara. Oh, aku ini miliknya Tuhan. Sementara di luar kita nggak hidup seperti di hadapannya. Di gereja kita bisa oke. Begitu kita keluar dari hadapannya, gimana kita hidupnya? Apakah kita tetap hidup seperti di hadapannya? Dia menguji kita, saudara. Supaya kita sadar di mana kita berada. Apakah kita layak diselamatkan atau tidak? Itulah ujiannya. Apakah kita layak atau tidak? Sudah datang belum? Datang kok. Oke. Sudah cukup panjang lebar ya. Dari satu perkara. Ya. Nah, saudara, dia itu saudara, jadi kita harus benar-benar setiap perkataan dia. Jadi kalau kita merenungkan, kalau yang kita renungkan itu katanya Tuhan sudah datang. Lalu katanya dia masuk dalam hati kita. Kita sudah diketok kan? Kan sudah ada tandanya kemarin kan? Bahkan ada yang sampai mendengar ketukan gitu kan. Nggak perlu semua orang harus, itu hanya untuk menolong saja kita, saudara. Nah sekarang kita renungkan nggak, gimana ya Tuhan itu hidup dalam kita? Gimana sih firman yang menjadi manusia itu? Apa yang sudah terjadi ketika Tuhan ada di rumah kita?
Tuhan itu kan katanya kudus. Kalau firman Tuhan itu benar-benar memerintah, kalau kita baca semua di situ, sampai Yohanes itu gemetar katanya. Apakah hari-hari ini kita merasakan rasanya takut akan Tuhan itu tinggi sekali? Kalau ada dari perkataan kita, dari pikiran kita, ada nggak kita yang ditegur gitu? Kita ngalamin nggak seperti kalau misalnya seperti Yohanes dan Yakobus itu. Ketika dia bilang, kami turunkankah api dari atas katanya. Saudara, kenapa orang-orang martir itu darah mereka berteriak? Berarti apa, saudara? Sampai kapan engkau balaskan katanya? Akan engkau balaskan apa yang mereka buat katanya kan? Jadi tahu nggak, saudara? Jadi darah mereka itu, penderitaan mereka itu, itulah yang membuat terus makin bergejolak dari generasi ke generasi. Padahal mereka dibunuh karena Tuhan. Saudara, apakah dia tidak tahu teriakan darahnya Habel itu? Kan dia meminta keadilan. Tapi kenapa dia tidak kabulkan permintaan Habel itu? Padahal baru berdua loh mereka. Keturunan Adam dan Hawa pada waktu itu. Kenapa Tuhan tidak halangi ya? Kan baru dari 2 orang ya. Dan Habel itu kalau kita lihat ya dia baik kan gitu kan. Kenapa ya tidak ditahan sama Tuhan? Jadi saudara, dalam dia mengelola kita, saudara. Jadi yang di Alkitab itu sebagai satu gambaran. Cuman sekarang Tuhan itu sebetulnya sih dari dulu dia ada dalam kita. Cuman kita nggak sadar. Karena apa? Dibutakan oleh ilah zaman ini. Itu artinya ya. Kita telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Oke? Nah, jadi lalu dia berfirman. Dulu kita menjadi orang percaya karena apa? Atau kita lahir baru lah tepatnya. Apakah karena usaha kita? Tidak kan? Entah kenapa kita begitu kita mendengarkan, nggak tahu gimana caranya, ya kita bisa lahir baru. Lalu kita percaya semua yang difirmankan. Entah siapapun dia yang khotbah, kita terima, kita percaya. Setulus itu kita mengenal Tuhan pada waktu itu. Lalu diizinkan lagi terjadi kegelapan lagi. Diizinkan lagi kita itu kayak pergi ke dunia lagi kan. Menikmati kesenangan dunia. Dengan apa namanya? Tuhan membuat pikiran kita itu bahwa kita karena kita mengasihi Tuhan, kita diberkati sama Tuhan. Itu kan di memori kita dulu. Tapi tetap dia biarin gitu. Sampai sekian waktu lamanya setelah puluhan tahun. Setelah kemarin berarti dari kalau berarti kira-kira mau hampir 30 tahun saudara. Dalam pertobatan. 20 berapa tahun ya, 24 tahun. Baru Tuhan itu menyatakan bahwa dia berdiri di muka pintu. Dan tiba-tiba tersingkap gitu. Oh, dia sedang datang. Dan merasakan seperti yang saya katakan, firman itu benar-benar. Gitu.
Itu semua kan hanya dia berfirman. Lalu kita menerimanya. Lalu kita percaya. Lalu kita mulai merasakan seperti biasa lagi. Kalau kemarin kita sampai 18, sampai 20 gitu kan. Sekarang dengan diam-diam mundur. Oke lah, Tuhan yang suruh. Saudara, mungkin kita sekarang sedang merasa, wah, biasa saja. Enggak, dia tetap ada. Cuman sekarang kita tidak pernah membangun kesadaran kita terus gitu. Setiap hari. Bahwa memang dia benar-benar ada di dalam kita. Kita mendengarkan dia. Sehingga saudara, kalau saudara perhatikan, dia itu berbicara, dia ngajar kita. Dia lihat kondisi kita. Dia tahu, saudara. Kondisi hati kita masing-masing kan dia tahu, dia lihat. Mana benar-benar yang menanti-nantikan. Mana dia yang masih terikat sekali dengan dunia ini. Mana dia yang lebih memilih dunia daripada dia. Oh, sikap hati kita diperhatikan setiap waktu. Jangan lagi pikir itu Tuhan itu di luar. Enggak, di dalam saudara. Firman-Nya itu saudara. Saudara setiap hari melihat kita. Makanya dikatakan saudara, firman-Nya itu tidak akan pernah pulang. Jadi kayaknya firman-Nya itu, jadi begitu dilepaskan sekarang, begitu saudara dengarkan, itu firman-Nya itu akan menghakimi saudara. Firman-Nya itu lepasin dulu dari Allahnya. Allah tetap di sana. Tapi firman-Nya itu yang sudah kita terima itu seperti menjadi utusan, seperti menjadi saksi. Jadi sekarang kita itu akan dihakimi oleh perkataan-perkataan. Oke. Sorry ya. Tadi ada suara itu, suara CCTV. Karena ada sesuatu. Ya, baik saudara. Haleluya. Saudara siap pelajaran berikutnya? Siap ya. Coba kita inikan sedikit ya. Tentang, sekarang kita lihat dari ayat 15 dulu, dari Mazmur 50 ya. Kemarin kan sampai di ayat 14 ya. Kalau yang enggak dengerin ibadah kemarin, kalau nggak ikut kemarin ibadah bisa dengar siaran ulangannya ya. Saya sudah upload ya. Lihat. Dikatakan bahwa marilah kepadaku orang yang kukasihi katanya kan, yang mengikat perjanjian dengan aku dengan korban katanya. Kan sejak kita juga mengenal Tuhan kan, barang siapa menjadi pengikut Tuhan wajib hidup sama seperti Kristus, persembahkan korban gitu kan. Nah, lalu saudara, di sini saudara ada perubahan. Perubahannya adalah apakah korban yang ku inginkan katanya. Punyakulah semuanya, termasuk kita ini kan punyanya dia yang ciptakan kita. Makanya dibilang, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Jadi saudara, sebetulnya dia menginginkan kita itu saudara, dengan kesadaran kita. Kita itu membuat nazar.
Tapi nazar kita itu bukan untuk, kalau dulu kan orang lagi di tengah badai di laut gitu kan, dia bilang kan bernazar, Tuhan kalau engkau selamatkan kami dari angin badai ini, begitu nanti kami selamat di darat, kami akan bangun gereja untuk engkau. Begitu mereka sampai di pantai, saudara, wah itu mereka lupa gitu kan. Sampai nanti ketika mereka itu tidak jadi, buat itu hal hancur terus. Nah, saudara, dia itu mendesak kita bukan karena diselamatkan kayak gitu, tapi sebetulnya supaya kita ini, karena kita ini anak-anak yang dikasihi gitu ya. Jadi dia itu berbagai macam upaya gitu untuk menarik kita gitu. Tetapi tetap juga harus dari hati kita jadinya. Jadi saudara, masa-masa kedekatan kita dengan Tuhan yang rasa kuat itu ya, itu seperti diturunkan dulu sedikit sama Tuhan. Supaya dia melihat apakah ada niat nih. Kalau aku lagi tidak mendorong dia, ada niat nggak dia ini untuk maju terus. Dia perhatikan gitu loh. Makanya dikatakan kan ketika kita melewati kerajaan 1000 tahun gitu kan. Kan katanya kan di penghujungnya iblis itu dilepaskan lagi kan sebentar. Dikeluarkan dari jurang maut. Tampillah dia. Maka dia menyesatkan lagi semua. Jadi saudara, waktu itu saudara, di hadapan Tuhan tak sama dengan kita waktunya. Jadi itu bisa seperti terjadi berkali-kali. Sebelum memang ada pengelolaan yang terakhir itu yang dikatakan 6000 tahun itu. Dan kita sedang ada di dalamnya menurut waktu, menurut zaman gitu. Ya. Nah, jadi saudara akan dilihat nanti hati kita dan kita akan tahu sendiri tentang hati kita. Di mana hati kita berada. Jadi nggak ada yang bisa sembunyi, nggak ada yang bisa, oh kami mengenal Engkau Tuhan, kami ini Tuhan, hatiku kepadamu. Nggak bisa kayak gitu. Akan ketahuan. Dan dia mau kita mengetahui keadaan hati kita. Oke? Nah, lihat ya. Lalu dia bilang, bayarlah nasarmu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Kalau kita lihat di Mazmur yang lain itu sampai berkali-kali, saudara. Orang itu berteriak pada waktu kesesakan. Sehingga terjadi berulang-ulang. Apakah itu yang Tuhan harapkan? Lalu saudara, dengan keadaan yang sekarang orang sampai begini. Sampai kalau saya lihat kondisinya sekarang ini. Kondisi yang namanya mengatakan diri gerejanya Tuhan. Kondisinya mereka bilang mereka kenal Tuhan. Tuhan dalam mereka. Pada kenyataannya tidak ada Tuhan dalam mereka. Itulah kondisi yang sesungguhnya. Dan tidak tahu bahwa Tuhan sedang datang di rumah mereka. Nggak tahu. Yang mereka pikir gini, tabut Tuhan ada di sini. Maka kami akan diberkati seperti Obed-Edom. Itulah dalam bayangan mereka. Hanya berkat materi saja. Tidak bisa melihat berkat rohani.
Esau hanya melihat berkat jasmani. Dan memang dia diberkati Tuhan secara jasmani. Tapi tahu nggak? Itu adalah tipuan kepada Esau. Supaya Esau tidak membunuh Yakub. Bayangin. Yakub pada waktu itu saudara sangat gemetar ingin menghadapi abangnya itu. Makanya bayangin dia bilang, memandang engkau seperti memandang wajah Tuhan. Saudara, itulah yang sedang terjadi dengan yang sekarang. Memandang pemerintah itu seperti memandang Tuhan. Itu yang sedang terjadi, saudara. Makanya dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, dia sedang menjadikan Yakub itu mau jadi pangeran. Siapa namamu? Mulai sekarang namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Itulah nama baru daripada Yakub. Tahukah saudara? Dia sedang mau menggantikan nama saudara, nama kita, dengan nama Allah kita. Jadi pekerjaannya itu bertahap, saudara. Jadi kita nggak boleh mewakili diri kita sendiri. Kita harus mewakili tubuh. Makanya kita nggak bisa egois dengan diri kita sendiri. Jadi ketika kita menghadapi, saya merenungkan gitu ya. Kenapa rasanya kok sudahlah Tuhan, selesaikan saja, kan sudah, aku sudah percaya kepadamu, sudah, hatiku sudah kepadamu. Sudahlah, kan nggak serumit itu. Memang iya, menurut kita nggak serumit itu. Karena kita nggak pernah jadi Allah. Kalau saudara ditawarin, saudara, bekerja jadi Allah gitu, sementara gantian gitu, kayak yang di TV-TV itu. Gantian jadi manajer gitu kan. Gantian lah gitu. Gantian lah gitu, ayo kamu gantian lah. Sekarang kamu jadi Allah, aku mau lihat dulu kamu gimana jadi Allah. Menjaga semua keseimbangan alam semesta ini. Coba. Baru aja kita ini. Wah, mungkin udah kacau sekali, saudara. Bagaimana mengatur semuanya. Saudara punya anak berapa? Semua mereka punya egoisnya sendiri. Harus dia yang diperhatikan. Gimana? Bapak itu cuma punya 2 anak. Anak sulung sama anak bungsu kan? Anak sulung ini kerja terus di rumah bapak. Saking itunya dia sama bapaknya itu, saudara. Jadi hati-hati sekali. Dijagai semua domba-domba bapaknya itu. Nggak pernah disembeli sama dia. Nggak pernah dia bikin pesta. Kerja terus gitu. Pagi pulang petang. Pergi pagi pulang petang. Gitu. Lalu adiknya, dia minta warisan sama bapaknya. Bapaknya tahu. Jadi begitu pulang, dibuat pesta kan gitu kan. Waduh. Iri kan. 2 anak loh. Bagaimana kalau 14 anak? 4 anak gitu kan. Kalau saya bawa 1,
nongki gitu kan. Wah, yang lain kalau nggak dibawa itu rasanya itu pasti kayaknya bapak nggak sayang sama aku. Padahal lagi nunggu waktu yang pas gitu. Kalau kita beli sesuatu, uangnya masih pas untuk beli satu gitu kan. Yang satu gimana pun saya boleh tahu gitu. Aduh, rasanya itu. Itulah egoisnya manusia. Saudara, ketika kita itu saudara, hidup hanya untuk diri kita sendiri. Sampai kapanpun kita nggak pernah bisa sempurna. Nggak bisa. Ketika kita memusingkan apa yang pekerjaan Tuhan bagi orang lain. Kadang-kadang kita begini saudara. Kok kayaknya lampu sorotnya Tuhan ini ke aku saja ya. Saudara, ketika saya kemarin khotbah ya, saya katakan kemarin di 2 kali lagi saya khotbah di sini kedua kali ya. Saudara, saya melihat saudara ada perubahan gitu ya. Tapi saudara ada sesuatu yang di dalam hati saya dan kalau waktu itu saudara saya melihat benar-benar penampilan mereka luar biasa dari musiknya. Wah, itu saya nikmati sekali gitu. Dan orang larut. Sampai di mana tadi? Hah? Larut. Gulanya larut. Karena si Caca itu. Ntar ya. Oke. Sip. Larut apa tadi ya? Haleluya. Oke. Jadi ketika lihat itu ya, ibadah itu ya. Semua orang mungkin hari itu bisa menikmati sesuatu gitu. Dengan musik yang indah gitu. Dengan penyembahan seperti di sorga rasanya. Saudara, saya dalam hati saya begini, saudara. Dari dulu kan memang itulah suasana gereja. Dan sampai hari ini mereka masih mendambakan terus suasana seperti itu. Makanya mereka memperbaiki musiknya, mereka memperbaiki pujian penyembahannya demi merasakan ketenangan yang seperti itu. Tetapi lupa kalau dia datang, katanya kalau dia datang kedua kali kan dibilang begini. Adakah orang yang bisa tahan berdiri? Jangan kamu pikir aku datang bawa damai. Aku datang bawa pedang. Nah, firman yang ini nggak mau diterima oleh manusia. Tuhan memisahkan. Jadi begini, saudara. Firman Tuhan itu nggak bisa kita pikirin. Nggak bisa kita telaah.
Kita langsung negatif dengan seperti itu. Enggak lah, enggak kayak gitu. Masa Tuhan kayak gitu? Padahal itu kan firman-Nya. Udah di depan dia loh. Bukain nak, pintunya nak. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi saudara, ketika Tuhan datang, saudara melihat suasana banyaknya jemaat gitu ya. Saya bisa merasakan memang itulah yang didambakan semua gereja. Bisa pulih seperti semula. Tapi masih banyak juga yang takut gitu. Jadi saudara, waktu saya renungkan gitu, apa ya maksudnya Tuhan? Kenapa ya seperti itu? Ketika saya lihat kita saudara kemarin di sini, mungkin bisa dihitung ya. Memang banyak yang ada yang pesta inilah itulah gitu ya. Di Zoom juga ada berapa saja gitu. Ada orang yang sudah jadi ini ya, karena memang ya ibadahnya seperti itu ya. Pilih di Zoom lagi. Saudara, tapi saudara Tuhan bilang begini saudara. Tadi pagi atau semalam. Dia bilang gini. Mereka itu mulai saja belum. Jadi kalau dia datang saudara, memang akan dipisahkan. Lihat ayat di bawahnya itu saudara. Perhatikan ya. Ayat di bawahnya itu kan bilang begini. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Saudara, yang teguran, yang istilahnya negatif loh. Bayangkan aku datang membawa pedang, memisahkan. Ketika kita mendapatkan firman, terjadi pemisahan, pikiran kita itu negatif loh. Yang merasa dekat dengan Tuhan, merasa diri dia itu menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sementara yang satu yang merasa disisihkan, merasa dirinya ini juga jadi negatif, nggak dikasihi Tuhan. Jadi terjadi lagi pertentangan di dua ini, saudara. Nggak bisa melihat kasih Tuhan. Padahal nggak tahu nggak tujuan aslinya sebetulnya. Saudara nggak boleh lupa esensinya Allah itu adalah kasih. Jadi tujuan pemisahan itu, tujuan kita dicongkel matanya, tahu nggak tujuannya? Tujuannya itu supaya kita ini bisa dikerjain sama dia dulu gitu loh. Barulah kita menjadi anak sulung. Oke, baru terpisah ada umat, ada anak yang lain gitu kan. Tetapi bukan berarti dia jadi seperti yang kita pikirkan, kok dia ini pilih kasih. Nggak ada masalah pilih kasih. Semuanya tentang dia kok. Di dalam orang yang tadi ini pun, yang dikatakan orang fasik itu pun, sebetulnya semua dikasih kesempatan. Cuman sekarang karena memang terlalu rusak, saudara, orang fasik ini.
Jadi mereka itu lip service gitu. Tapi orang nggak tahu kalau dia lip service. Kalau dia tidak mengizinkan firman Tuhan itu terus menjadi pedang bagi dia. Setiap kali kita ngambil keputusan. Kita lebih memilih misalnya di radio atau di Zoom gitu. Lihat gitu loh, hati kita itu gimana gitu. Kita lebih memilih di luar daripada di rumah Tuhan. Coba lihat, maksudnya semangatnya kita itu ketika kita mengikuti pesta di luar daripada ketika kita mengikuti di ibadah. Coba perhatiin. Itu yang sedang disini. Maksudnya gini, ke Tuhan kamu gimana? Tapi kok ke dunia kamu lebih ini, lebih all out. Jadi Tuhan selidiki hati kita langsung loh. Jadi ada pilihan-pilihan setiap hari yang diperhadapkan kepada kita, saudara. Seandainya misalnya begini, saudara dapat firman. Relakah kamu nggak punya waktu istirahat ketika dibangunkan? Makanya kalau kita dibangunkan jam kurang tidur gitu. Itu dia lihat loh hati kita. Pas di waktu-waktu yang berat itu, saudara, dia lihat setiap bangun itu ketika masih ada pengen sesuatu, aduh masih kurang. Tapi kalau Tuhan minta, misalnya dia bilang, tahukah kamu, aku menjagai engkau sampai nggak tidur-tidur. Karena aku penjaga Israel. Oke, sekarang kamu Allah. Maukah aku berbagi beban dengan engkau sebentar saja? Coba gantian jaga kita sekarang. Aku yang tidur, kamu yang berjaga. Karena saudara, si jahat itu terus dia bekerja, saudara. Di dalam hati semua umat ini, saudara. Bisakah kita berbagi sedikit saja? Tahukah saudara? Ketika kita mengikuti sedikit saja, maka kemampuan Allah yang bisa tidak tidur itu terus. Sering sekali kita begini, saudara, membuat Tuhan itu maha kuasa. Dia menjadi manusia, tahu nggak? Dia itu ingin benar-benar merasakan kelemahan kita sebagai manusia, di mana kita itu harus butuh waktu tidur, karena kita punya tubuh. Itulah yang ditunjukkan dia ketika dia hidup 2000 tahun. Dan sekarang dia mau, makanya dia hidup sekarang dalam kita. Coba. Jadi persis dulu seperti yang dialami Tuhan, itu kita akan alami. Ini proses penyempurnaan kita. Makanya ketika saya lihat itu, sudah saya lihat, saya nikmati, saudara. Dan kalau saya perhatikan di kita, mulai kemarin panas sekali lagi. Mati lagi lampunya. Dengan orang yang sekian, bisa dihitung gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Mereka itu mulai saja belum. Untuk memulai saja mereka pasti takut nantinya. Ketika aku buat pemisahan kepada mereka. Mereka takut. Tetapi sejauh ini kalian sudah berjalan berapa ratus tahun. Dan kalian sudah melewati
Bagaimana aku datang memisahkan kalian. Mungkin terjadi kebingungan awal. Tapi sekarang enggak. Dan masing-masing kita. Bayangkan saudara, saya tidak menjadi kawan atau lawan saudara. Enggak memihak. Bahkan saya sudah begini, sudah Tuhan biara, aku enggak peduli lah. Ini kok. Aku aja bingung. Tapi perlahan demi perlahan, saudara. Di bawah kita. Jadi saudara, lihat ini saudara, apa urusanmu dengan aku? Apa urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran. Rasanya saudara sudahlah, cukuplah Pak. Seolah-olah saya suka kayak gitu. Dan mengesampingkan firman-Ku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, menfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapan dia setiap hari, saudara. Setiap hari, saudara, ternyata kita itu mesti menguji hati kita. Setiap hari ketika orang datang sama kita, sikap kita terhadap mereka gimana? Saudara, untuk hal ini, saudara, kita mesti membedakan antara kita dengan Tuhan di sini. Karena yang sedang diproses kitanya ini, saudara. Yang sedang proses kita firman yang di dalam kita. Dihadapkan kepada kita. Setiap orang yang bertemu dengan dia. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara, untuk kita mendapatkan segala sesuatu. Jadi ketika kita ini diproses semua. Saudara, kita dipisahkan bukan supaya bukan kita menganggap diri kita jadi lebih daripada yang lain, itu bukan itu tujuan. Kita dijadikan jadi anak sulung, bukan kita itu jadi kita didudukkan bersama jadi raja. Enggak gitu. Prinsip Allah tidak demikian. Kita dijadikan anak sulung supaya kita bertanggung jawab. Jadi kita enggak hanya mikirin kita. Anak sulung itu adalah yang bertanggung jawab. Bukan hanya untuk dirinya. Kalau anak bungsu, dia ego terhadap dirinya saja. Makanya dia minta warisan. Tetapi ketika anak bungsu itu pada akhirnya pulang, menyadari keadaannya. Saudara, kita mesti rela melihat dia yang mati sudah hidup kembali. Ada waktunya, saudara. Kita nggak tahu kapan. Tapi untuk saat ini kita mesti lihat bagaimana prosesnya. Saya mimpi gitu, dulu bersama dengan kita tadi malam itu datang kayak biasa gitu. Cerita gitu. Sampai pada waktu itu saya
masih ingat gitu, mereka sudah nggak ada bersama dengan kita. Tapi dia datang, dia persis cerita seperti biasa. Tapi saya ingat waktu itu. Di mimpi itu saya ingat bahwa mereka sudah nggak bersama dengan kita. Pada waktu kemarin, saudara, kan saya bilang, akan sangat sulit sekali. Tetapi ternyata untuk membuat mereka berubah balik, itu cepat sekali. Itu waktunya. Ketika sudah selesai. Ketika sudah mengalami penderitaan. Gitu. Yang sampai sangat nggak punya apa-apa lagi mau dimakan. Mungkin sudah mengembara ke sana kemari. Karena akan ada masanya. Akan terjadi kelaparan akan firman Tuhan yang sesungguhnya. Bukan akan makanan. Mungkin makanan mereka masih punya. Tapi ada sesuatu yang kosong. Ampas babi aja nggak bisa dimakan. Ampas babi. Itu jangan saudara anggap sebagai yang jasmani lagi. Tapi yang secara rohani. Akan ada satu kelaparan akan firman Tuhan. Itu bencana kelaparan, bencana. Bukan rasa lapar dan haus akan kebenaran, bukan. Itu bencana. Bencana itu saudara tidak ada makanan. Saudara. Makanya sampai ampas babi pun nggak bisa. Tapi tahu nggak? Itu begitu kita itu mengalami. Jadi begitu terjadi ini, saudara. Terjadi orang-orang yang mulai dipilihnya ini, saudara. Jadi terjadi percepatan, saudara. Jadi penyempurnaan kita itu membuat di sini juga, saudara, penghukumannya itu makin meningkat. Itu prosesnya. Jadi, saudara, ada tanggung jawab. Jadi kita menjadi anak sulung itu. Ketika saudara mendengarkan itu ada satu tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Menjadi anak sulung. Jadi kalau saudara masih hanya mikirin diri sendiri, nggak cocok. Ada di sini. Makanya saudara, jadi mari lihat, hargai. Izinkan dia setiap hari, saudara. Saudara, jangan anggap biasa. Kalau kita itu rasanya, ya nggak ada Tuhan yang memimpin kita. Ketika kita kemana, dia nggak berbicara lagi. Jangan anggap biasa. Saudara mesti berjaga-jaga terus di depan pintu kemahnya Tuhan. Setiap hari. Makanya dengan adanya rekaman-rekaman itu, saudara. Dalam waktu senggang, saudara coba lihat gitu. Lebih tepatnya saya bilang, paksakan dirimu, kondisikan dirimu. Karena itu pun Tuhan perhatikan, saudara. Saya, saudara, sampai sejauh ini, saudara, belum berani ngingatin saudara untuk saudara yang saya kasih aplikasi kemarin yang dari Cina. Karena mungkin saudara nggak siap menerima pengajaran-pengajaran di sana yang sangat dalam sekali. Itu benar-benar saya dilatih gitu untuk membaca itu kadang bertentangan sekali, saudara. Tapi teguran selalu ada di dalam begini, saudara. Kamu hanya mau mendengarkan yang baik saja kah? Apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi tidak menerima yang tidak baik? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu satu pengenalan yang aduh. Saudara,
Dia berjanji kita hidup selama-lamanya. Berarti kalau kita hidup selama-lamanya, bisa saudara bayangkan gak generasi-generasi di atas saudara mulai akan berganti. Yang selama ini menjadi dewa bagi jemaat-jemaatnya akan digantikan, bayangin. Pulang gitu. Sudah bisa bayangin? Sudah siapkah menjadi pengajar-pengajar bagi mereka? Bagaimana pengalaman saudara selama ini? Itu kan yang nanti akan saudara bagikan. Saudara nggak bisa menindakbobokkan mereka. Kalau Tuhan dulu keras kepada saudara, pastilah saudara juga akan seperti itu. Karena sudah waktunya. Saudara nggak bisa bilang sama mereka lagi, oh Tuhan sudah mau datang. Enggak, Tuhan sudah datang. Dan dia sedang menghakimi rumahmu sekarang. Gitu saudara firman Tuhan yang sekarang. Karena apa? Engkau pun sudah dihakimi. Anak sulung itu adalah orang yang sudah mengalami atau membabat hutan bersama dengan orang tuanya. Membuka tanah. Itu anak sulung sudah. Membuka jalan yang sulit. Jadi saudara, beban daripada bapaknya itu ada bagi dia. Saudara, makanya dikatakan satu orang bertobat seisi keluarga diselamatkan. Jadi dengan engkau dicungkil matamu, dipotong tanganmu, itu saudara dipisahkan dari mungkin yang satu tubuh dengan engkau. Dipisahkan mungkin dari suami, dipisahkan dari orang yang dikasih. Bukan supaya kita itu jadi melupakan mereka, bukan. Itu saudara, kita nggak bisa lupa esensinya Tuhan. Simpan aja ini saudara, esensinya Tuhan itu saudara. Jadi kalau dia marah, bukan seperti kita marah. Tapi dia harus tega juga. Tahu nggak teganya dia? Karena begini saudara, dia sudah membuat dirinya tanpa punya perasaan, tanpa punya emosi. Kalau dia saudara punya emosi, kacau sekali lah Allah itu saudara. Bayangkan setiap kali ketika dia marah. Coba saudara perhatikan ketika saudara marah. Metabolisme dalam tubuh saudara ini terganggu. Coba lihat ketika saudara benci. Mah saudara kambuh. Pasti itu saudara. Ketika pikiran saudara ini memikirkan terlalu banyak, kesehatan saudara terganggu. Bayangkan ketika Allah melihat semuanya. Saudara kan nggak lihat kan ketidakadilan di bumi ini. Lihat semua. Jadi mari kita ini istilahnya yang mendapatkan firman tentang anak sulung. Ayo saudara, bertobat setiap hari. Perbaiki kualitas saudara. Setiap hari. Perbaiki fokus saudara setiap hari. Segera tinggalkan dunia ini. Dalam arti keterikatan saudara dengan dunia ini. Makin teguh engkau datang di hadiratnya setiap hari. Jangan melepaskan waktu-waktu. Anugerah Tuhan turun bagi semua saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari. Engkau sudah menolong kami semua. Engkau sudah berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pilihan. Terima kasih. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.